Habis sahur, nggak pernah kita tidur. Main, Mas. Keluar. Sering ikut tarawehan di masjid dekat-dekat rumah lah. Paling nggak di Sunda Kelapa. Gue waktu kecil nggak jadi kayak mandang, oh Muslim mana Kristen mana. Yang penting gue di situ adanya keakraban di antara teman-teman. Karena sesama teman-teman juga ada yang di daerah situ tinggalnya, ya ketemunya teman-teman juga. Gue setuju. Libur kan anak sekolah. Kasih kesempatan sebulan mereka bahagia dengan apa yang namanya. Libur. Halo, kenapa nggak ngomong terus? Kenapa? Kok gua sendiri lu jebak gua lu? Gua cinta tuh. Sengaja. Oke, ulang lagi 5-4 oke. 5, Lanjut terusin aja. Gue sengaja kerjain. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu memberi energi dan semangat masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat hari gini dan salam retro. Luar biasa. Jadi saya mau buka ini. Satu momen yang jarang sekali di mana para retrocasters semua berkumpul Semuanya bersama. ngumpul. Mungkin biasanya melihat cuma kita bertiga, Budos, Berdua. Eski, dan Pak Pak Lur. Cuman sekarang ada satu yang bikin gua sempit duduknya ini. Lihat kan? kesempitan Ini semua. adalah yang namanya Denny G. Halo. Denny G adalah orang yang selalu berada di balik meja untuk mengatur editing, fotografi segala macam. Pokoknya yang paling sibuk di belakang kamera. Oke, sekarang ini adalah edisi spesial ya. Edisi spesial. Mengenai apa nih kita akan bicara? Mengenai Ramadan dan Lebaran. Dan Lebaran. Dan Lebaran. Dan kebetulan Retrois kita baru aja buka puasa bersama di studio. Di studio Retroism 62. Studio 1. Iya, di studio 1. Studio 1. Studio Studio 1. Ada Tunggu berapa saja, kita? kita akan tampil dengan Ada studio berapa, 2 dan Kakak? studio 3 kita ke depan. Tunggu saja ya. Oke. Nah, ini jadi mulai dari mana nih? Kita akan cerita mengenai pengalaman-pengalaman di Cerita-cerita. bulan Jadi Ramadan. Dedi Oke. cerita dulu. Mungkin mengenai Ramadan ya, kali ya Ramadan Ya, dulu ya. zaman retro ya. Menjelang Lebaran zaman retro. Ya. Oke, zaman retro Ramadan itu gua tuh banyak kehilangan sebetulnya ya. Ramadan sekarang ya mungkin secara secara keagamaan oke lah puasa, tapi secara kegembiraan rasanya gue banyak kehilangan. Contohnya salah satunya dulu zaman gue mungkin tahun 70 akhir itu gue SD kali ya. Iya. SD itu gue merasakan kegembiraan yang luar biasa sebagai anak SD gitu. Oh gitu. Oh iya, karena kita waktu itu libur 1 bulan penuh. Iya. Satu bulan penuh Iya, kita benar-benar menikmati kebahagiaan masa Ramadan, masa kanak-kanak. Contohnya Oke. habis sahur nggak pernah kita tidur. Main, Mas. Keluar, kumpul sama teman-teman. Mau main bulu tangkis kayak, mau main apa, itu saya nggak pernah temuin. Gue nggak pernah temuin lagi sekarang. Sorry. Dedi G waktu tahun 70-an di Akhir mana? ya, tujuan Ya, air di- di Jakarta. di Jakarta. Di Jakarta. Kebetulan tinggal di komplek perumahan gitu. Itu suasananya bikin kangen banget lah masa itu gitu loh. Suaranya bikin gemeter nggak sih? Suaranya Dedi G bikin gemeter nggak sih? Coba dicek tuh skala Richternya berapa ya? Bergetar lagi. Tapi bener itu benar-benar kehilangan. Gue nggak ketemu, gue lihat juga anak-anak gue Anak-anak juga. udah nggak Anak-anak gitu gue ya juga sekarang. kok. Iya hanya sekedar menjalankan ya secara keagamaan Iya, itu ada iya. perhitungan tersendiri ya. Tapi secara Tapi mereka kehidupan nggak masa itu, kanak-kanak menurut nggak gua cari-carian itu temen. nggak terulang lagi. Itu masa indah banget. Gue masih mengalami main Maryam Sundut. Gue masih mengalami itu. Bisa ceritain tuh meriam sudut yang kayak gimana tuh? Maryam Sundut itu dari bambu. Dulu kan biasa dari bambu, diisi karbit itu bereaksi dengan air, tinggal kita sundut dengan api, meledak. Tapi saking gila zaman dulu, ya mungkin teman-temanku masa kecil masih ingat lah. Iya. Yang kita pakai apa? Tiang listrik. Oh Iya, tiang listrik kan besi, kita potong, kita jadi Maryam Sundut, suaranya luar biasa. Itu gua alamin banget. Waduh. Ngalamin juga kan nggak? Kayak Pak Lur nggak ya? Enggak, ya, Pak. Ada Wah, kayaknya, itu kayaknya beda deh sama luar biasa Dedi deh, G. nggak pernah bisa diceritain lagi lah sekarang. Gua pakai meriam si jagur ke kota gua langsung. Oke, terus ada lagi yang mau diceritain mungkin Denny G. Apa ya, masa kecil juga masalah ibadah deh. Kayak kita kuliah subuh. Zaman dulu gue masih ingat deh, anak-anak zaman dulu tuh diwajibkan kuliah Wajib, ya. subuh, minta tanda tangan ke ustadz yang ceramah pada pagi itu, bayangin.
Kita dipaksa Untuk dengerin. kuliah subuh, datang sholat subuh, dengerin kuliah subuh, habis itu ngantri minta tanda tangan. Iya. Ngalamin Buat nggak? Ngalamin nggak? bukti ya. Iya, Ngalamin, buat bukti. ngalamin. Itu kan ada. Iya. Ya di luar nilai keagamaan itu kan Iya. kumpul rame-rame itu kan sesuatu yang mahal lah masa ini. Iya. Itu dulu deh, itu dulu. Ya, Lanjut deh yang lain. Oke, mungkin dari XK. Ski. Gua waktu masih kecil tuh ya puasa. Yang paling gue inget tuh susah bangun sahur. Susah banget bangun sahur. Karena sekarang juga susah. Iya. Buka rahasia. Wah, bahaya. Bocor. Cuman memang kalau bulan-bulan puasa itu yang paling gue seneng tuh kalau nyokap udah nanya mau buka puasa apa. Kalau zaman dulu tuh kita buka puasa makanannya nggak beli, nggak kayak Iya. sekarang. Iya. Jadi kita bikin sendiri, entah mau cuman mau bikin pisang goreng, Iya, entah iya, mau bikin simple ya. timun suri, blewah, es blewah lah, es timun suri. Mau ditanya dulu mau cendol, entah deh mama beli di mana, nyokap tuh beli di mana dan sebenarnya itu aku nggak tahu. Nah, selain kita buka kan kalau zaman dulu anak-anak semua makan malam itu satu keluarga ngumpul. Jadi buka puasa pun adalah satu tradisi yang berbeda di mana semua satu keluarga itu juga ngumpul untuk buka puasa bareng. Zaman SD masih tuh gua sering ikut tarawehan di masjid dekat-dekat rumah lah. Paling nggak di Sunda Kelapa atau dulu pernah tuh Kelapa, di, ya. di Jalan Ki Mangun Sarkoro tuh ada masjid juga itu. Iya. Cuman ya gitu ya masih SD, sholatnya kan masih lihat kiri kanan masih ini ya, tapi seneng gitu loh kalau Iya, misalnya iya, suasananya ya. kita sama temen-temen ini yuk sholat taraweh yuk, itu janjiannya nggak tahu gimana dulu tuh, Iya, iya. telepon-teleponan atau gimana padahal Ketemu belum di ada situ. HP. Itu yang paling menyenangkan. Dengar orang teriak-teriak sahur. Nah, itu satu yang gue kehilangan sekarang saat ini, karena sekarang gue udah tinggal di klaster, nggak boleh ada kayak gitu teriak-teriak sahur gitu nggak boleh. Oh, aku masih sih dulu. Ya nggak boleh sekarang jadinya ya. Jadi Gue bener-bener kehilangan momen itu Kehilangan ya. banget ya itu. kehilangan juga momen bersama nyokap bokap kan ya. Mereka udah nggak ada, wah Ya, kehilangan banget itu. Emang security di klaster nggak ngomong itu sahur. Oh, gimana sih security? Bukannya sahur juga. Kalau budas kalau aku udah segitu dulu. Iya, budos. Banyak sebetulnya. Sekarang coba budos. Kalau gue ya paling ngerasa kehilangan sih itu kalau lagi bulan Ramadan, lagi puasa, kita walaupun sambil puasa kan biasanya bikin kue. Iya. Bikin kue kering. Jadi kita nggak beli kayak zaman sekarang kan udah banyak banget nih. Tinggal pesen teman online dan sebagainya. Kalau dulu enggak. Jadi kastengel, nastar segala macam tuh bikin sendiri. Jadi sama nyokap, sama kakak adik kita ya bikin, terus masukin ke toples. Iya, iya. Biasanya udah seringan masuk sini sih dibandingin masuk toples. Tapi sekarang jadi bisa sendiri bikin ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. itu kakak yang jago, yang masak kue. Jadi nanti tinggal minta gitu biasanya. Sampai sekarang juga masih cicip-cicipin terus. Masih saling nyicip-nyicip. Gak berubah nih tradisinya. berubah. Terus apa Luar lagi? biasa. Apalagi? Apalagi yang Memang bisa asik ya, maksud gue tuh pada saat itu kita masuk kekurangan ya, belum segala sesuatu itu belum ada, tapi justru kekurangan itu kan membuat kita apa ya namanya, mengharuskan kita harus ketemu muka Betul. dan berkumpul bersama. Itu mahal banget sekarang. Mahal banget. Rasanya tidak pernah akan kejadian lagi karena kan teknologi makin maju terus. Gitu. Nah, lu gimana di Oke. lingkungan lo? Oke, kalau lingkungan gue terus terang gue emang nggak menjalankan ibadah puasa karena gue emang beda keyakinan, tapi nggak apa-apa. Gue di sini kalau misalkan zamannya gue retro dulu ya sama teman-teman, gue merasakan adanya apa ya keakraban karena Kebersamaan juga. ya gue tinggal di kompleks Iya. ya yang mayoritas memang beragama muslim, tapi gue akhirnya juga ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Contohnya ya bermain-main ya, akhirnya sahur kayak tadi Deddy G cerita sahur ya gue ikut bangun Ikutan sahur. manggil-manggil jangan dulu. Oh, Ikutan manggil-manggil ikutan juga. manggil-manggil juga ikutan makan-makan. Tapi ya itu keakrabannya sangat benar-benar erat. Jadi akhirnya
gue waktu kecil nggak jadi kayak mandang oh muslim mana Kristen Iya. mana. Iya. Yang penting gue di situ Iya. adanya keakraban di antara teman-teman. Nah ini sekarang karena ya waktu dulu yang gue rasain banget, gue sampai akhirnya itu ngerasain terima parcel karena kan kadang-kadang bokap nyokap tuh dapat parcel karena yang ngirim nggak tahu kalau misalkan Iya, kita iya. dari Nasrani gitu ya. Parcel, gue kok seneng banget gitu. Iya. Dapat parcel tuh kayaknya happy banget ya. Iya, pasti dapat kan. Yang paling asik itu kan ngebuka parcelnya kan? Betul. Itu kan ngumpul bareng-bareng gitu terus buka parcel dari siapa gitu kan. Dan itu nunggu harus minta izin selesai. sama Harus sampai dengan lebaran Betul, nanti dulu baru betul. bongkar. nanti dulu udah taruh aja dulu di situ jadi Iya, kayak iya. simbol kalau orang bilang wow tuh kan di zaman kita dulu kasih simbol. parcel banyak gitu ya. Parcel yang kirim sih dari tahun ke tahun itu aja cuman itu buat anak-anak seusia kita dulu masih tahun 70-an wow isinya mau biskuit Mariraga, mau Coklat, kongguan, mau apa. sirup marjan zaman Iya, dulu kan. Iya. Minuman kaleng ya. Kalau gua inget dulu sirupnya sirup yang sarang-sari. Iya, Ingat nggak? sarang-sari. Iya, Yang iya. botolnya hitam itu Oh yang iya paling enak. marjan tuh baru ya. Marjan baru yang ada Sarang-sari. frambozen. Frambozen. Iya. Itu enak gitu. Ya kan? Terus kalau gue satu lagi ini, kalau misalkan udah mendekati Lebaran, itu kalau di acara stasiun TV RI yang paling gue tunggu-tunggu itu ada acara namanya Papiko. Wah itu seru banget itu. Persatuan Artis Ibu Kota ya. Iya, Papiko ya. Persatuan Artis Ibu Kota ya yang Kalau nggak dipimpin salah. oleh Titi Titi Puspa. Puspa. Wah itu udah paling keren banget karena memang dulu kan kita punya cuma satu stasiun Iya. ya. Itu yang paling kita tunggu-tunggu. Kadang-kadang ya gue nonton akhirnya di tetangga yang lagi pada ngerayain Lebaran nonton Oh rame-rame. iya, ikut meramaikan. Iya itu meramaikan gitu loh. Ya kalau gua sih gitu. Heeh. Mungkin ada lagi yang lainnya. Dulu juga waktu dulu salah satu ini triknya nyokap kalau biar anak-anak pada belajar puasa full kan. Itu waktu itu kita udah kelas 4 kelas 5 gitu tapi nyokap ngeliatnya anak-anak suruh puasa males banget Iya, kadang-kadang iya, masih iya. nyuri Bisa banget dah. jam 12 buka ya Ma gitu atau gimana Oh iya, setengah hari. kayak gitu-gitu terus udah mulai sekarang kalau kalian puasanya full dapat 100 perak kebayang nggak masih kecil masih SD 100 dikali 30 hari Iya, simulasi ya, Lumayan simulasi dong. ya. Dapat 3.000. Nah, itu udah gitu lembaran uang kertasnya tuh masih lembaran 100 perak yang merah kalau nggak salah. Yang merah. Itu kalau 100 perak bisa dibeli buat apa itu? Wah, Jadi kalau itu lu belanja ke warung macem gitu. apa ya? 100 perak SS-an. tuh aku dulu bisa beli gini es doger di Es. sekolah 75 perak tuh yang Iya. gelas sedang. Kalau 100 itu yang gelas yang agak besar. Kalau nggak salah ya, masih ini. Dulu jajan gue cuma 25 perak, dapat 100 Dapat perak. 100. Wah, rajin banget pasti. Itu tuh ini banget. Ibaratnya sekarang kalau tahun sekarang ini dapat 50.000 kali gitu ya. Ya Dapat mungkin 100.000 ya. gue nggak ngerti deh pokoknya itu Sesuatu momen banget lah yang pokoknya. paling ya gue sering kalah sama abang gue sih dulu. Begitu. Sampai gue minta sama nyokap gue samain dong. Nih jadi Ji mau cerita lagi nih kayaknya udah gatel nih. Enggak. Gue nggak mau cerita banyak lagi. Hampir sama lah kenangan kita ya pada masa itu. Teman-teman gue melihatnya begini. Sebetulnya kuncinya kan adalah nggak tahu lah ya pendapat kalian masing-masing gimana gitu. Menurut gue kuncinya adalah satu. Anak sekolah tidak dipaksa sekolah pada saat itu. Libur sebulan itulah membuat apa ya segala memori, segala kejadian tuh mereka bisa berbuat macam-macam. libur. Sebulan itu mereka lepas dari kegiatan rutin mereka di sekolah. Menurut gua kuncinya itu nggak tahu kalian masih pendapat kalian apa? Setuju nggak memang bulan puasa itu harus terus anak-anak harus sekolah atau kasih kesempatan mereka break selama sebulan? Itu karena itu pernah terjadi di masa-masa retro tahun 70-80-an. Iya, zaman kita terjadi. Iya. Kalau gue nggak salah dulu kita sempat sekolah dulu 2 minggu. Nah menjelang Lebaran tuh seminggu liburnya sebelum Lebaran tuh pasti ada libur gitu. Cuman yang selalu buat nyokap gue tuh anak-anak tuh jangan sampai ini nih kebiasaan tidur aja. Nggak boleh puasa tidur itu nyokap tuh bilang gitu. Makanya nyokap tuh lebih senang kalau kita tuh ada kegiatan tetap kegiatan ya.
walaupun terus akhirnya kalau kita harus menyerah kalah karena misalnya udahlah, tetap puasa sih sebetulnya. Nggak tahu, kalau pendapat gue pribadi sih balik lagi lah, kita kasih libur anak-anak sebulan. Iya. Kasih libur mereka Gue inget menikmati. kok gitu. zaman dulu waktu masih SMP, pas libur lama kan ya, 2 minggu atau 3 minggu itu biasanya tuh aku sama temen-temen nginep, jadi satu geng tuh nginep di salah satu Sambil rumah ini ya, teman. sambil mesen lagu di radio kalau nggak salah zaman-zaman itu Iya, kita masih bisa, kan kirim-kirim lagu. Ngalamin nggak? Masih ngalamin? ya? ngalamin. Sambil sahur, habis sahur kita nunggu nih mesen lagu, diputerin nggak lagu kita di lupa gua radionya apa pada saat itu gitu loh. Oh, ada itu ya? ada. Radio buka pas sahur ya? Ya, itu kegiatan wah luar biasa lah itu. Tapi waktu itu radio belum 24 jam sebenarnya ya? Kebayang nggak? Belum TV tuh belum ada jam Belum, kita sahur tuh belum ada. belum. TV Ya, iya, dan TV kita cuma 24 jam apalagi kan? Belum ada apalagi. subuh tuh belum ada ya. Kayak gitu-gitu tuh belum ada. Ya pokoknya gue masih berpendapat liburkan anak sekolah. Itu menurut pendapat gue ya, nggak tahu pendapat retrois yang lain bagaimana. Buat gue Monggo di komen. Share, silakan di komen ya. Komen, Ini like, pertanyaan subscribe. yang dijawab untuk dijawab di komen silakan. Kalau gue sih tetap pendapat pribadi gue setuju liburkan anak sekolah. Kasih kesempatan sebulan mereka bahagia dengan apa yang namanya. libur. Yang penting gue cuma dapat ininya aja, apa dampaknya dari libur. Gue sih udah gak libur ya. Jadi udah. Dari kayaknya sih yang kerasa beda itu tadi nyambung ya sama Kang Emil. Kalau anak-anak zaman sekarang main ke rumah teman masing-masing kayaknya agak berkurang gitu. Ya. Kalau dulu kan kita dengan gampangnya main ke rumah teman atau ke rumah tetangga gitu. Udah biasa banget. Kayak udah rumah sendiri juga gitu. Sholat taraweh sama Terus manggil-manggil dari luar gitu kan. Seru ya? Dewi, Nggak pernah kedengeran lagi tuh sekarang tuh anak-anak main. manggil-manggil nama. Sekarang mereka manggilnya udah bukan Dewi tapi kayak chat. Chat. Dewi lagi Yang ngapain Dewi tuh? nyaut nih nanti Dewi. Oh ini ada Dewi beneran? Ada kan temen gue ada yang Dewi. Oh ada Dewi. Maaf ya Mbak Dewi. Ada lagi nggak keseruan-keseruan yang pernah? Banyak lah Ramadan. Banyak ini. Terlalu banyak lah untuk menceritakan. Mungkin yang paling Yang pas berkesan sih zaman itu. lebaran dong kalau gitu. Malam takbiran. Malam Malam takbiran. Takbiran, Dewi. Kalau malam Apa, takbiran gimana? kenangannya gimana? Malam takbiran. Ya lagi-lagi pasti ada yang hilang lah ya. Maksudnya hilang ini bukan berarti Ada yang Bukan berarti hilang sandal. bukan. Dalam arti hilang ini bukan berarti kita nggak bisa move on, tidak gitu. Tapi memang itu berkesan banget. Iya, dan kita mau sharing aja. Iya, kita mau sharing aja ya, mudah-mudahan teman retrois juga yang mungkin sepantaran kita juga punya memori yang sama Pernah gitu lah ngalamin ya. juga. Kalau aku sih malam takbiran, kalau gue nih malam takbiran yang sangat kehilangan itu keriuhan ya karena gue tinggal di Jakarta, keriuhan di Jakarta tuh hilang sama sekali. Sekarang itu terasa, ya that's it, malam takbiran sudah, malam takbiran aja sudah. Hanya terjadi di lingkungan keluarga kita tok. Intilah kalau kita ngumpul atau apa, tapi beda sekali dengan zaman masa-masa 70 80-an. Malam takbiran itu kan Gue inget. kita main petasan, Iya. ya kan inget nggak? Apapun lah, mau petasan yang ringan sampai yang berat, ya memang dengan alasan keamanan sekarang itu ditiadakan. Tapi menurut gua kok ya, menurut gua pribadi ya bisa jadi salah, mohon maaf nih nama yang berwajib gitu ya. Menurut gua kenapa kesalahan 1-2 orang kok semua kegembiraan tuh harus hilang? Menurut gua nih sekarang ini gitu. Harusnya di-educate ya. Di-educate Harusnya atau di-educate. ya itu pendapat gua ya, nggak tahu pendapat retrois yang lain bagaimana. Itu hilang banget keceriaan di malam takbiran tuh bener-bener hilang. Kita hanya cuma dengar takbiran sampai jam 9 udah selesai. Udah selesai. Kita pulang ke rumah, TV pun juga tidak ada yang menarik sekarang gitu ya. Terlalu banyak mungkin karena siarannya terlalu banyak ya. Kita bingung milih kan. Tapi malam takbiran itu gue benar-benar kehilangan suasana itu. Kalau dulu tuh ya di rumah tuh ya beberapa hari sebelum lebaran itu udahlah rumah itu tuh udah pada bikin kue, udah seru pada- banget. belum lagi nanti nih baju baru ada ya, Ya, kayak gitu ya, udah mulai tuh kita tuh heboh Betul. ngerasain heboh bukan cuman di dalam rumah, di luar pun wah itu yang namanya terus pas malam takbiran anak-anak pada keluar buat mukul beduk yang gitu, terus di jalan-jalan juga rame kayak gitu. Tau nggak kenapa baju baru? Kenapa? Karena biasanya zaman dulu nih kita selama setahun itu kita jarang beli baju. Jadi kita pas lebaran benar-benar spesial dapat baju baru gitu. Ya cuman ya itu cuman gua rasain cuman sampai SD lah. SMP tuh udah nggak dibeliin baju baru lagi. Iya, udah gedean Udah gedean. Kenapa Tapi udah nggak mau?
udah mau yang lain kali ya. Mungkin udah nggak mikirin Udah gitu nggak ya. mikirin. Udah Lebih baik bosan kata mama. dapat angpau. Ah gitu. Iya, mendingan gitu. Udah beda Udah persepsi. beda. Nggak tahu. Cuman memang kehebohan menjelang Lebaran itu yang paling seru ya. Di rumah tuh kayak nggak capek-capek. Beda lah suasana dengan hari biasa kan, beda kan. Misalnya suasana ya, biasa kan. dengerin nyokap, ini udah beli belum, ini mau Ya, bikin ini kapan gitu ya. Terus keluarga yang mau datang ada berapa Iya, nanti, terus nanti persiapan. Belum janjian jam berapa keliling gitu. Iya, mau apa? Mau nanti pokoknya ingat ya anak-anak jam segini udah bangun, Iya, sholat id dulu. iya. Pada saat itu mungkin sebel ya kita dicerewetin orang tua kita terus kan. Tapi setelah ngerasain, kok ada yang hilang ya gue gitu loh. Kok kita nggak ngerasain gitu loh. Ya mungkin yang bukan hanya anak-anak loh yang ngerasain, mungkin pada saat itu umur kita anak-anak ya. Tapi kalau kita lihat kakak-kakak kita, tante-tante kita juga sama kan punya keasikan tersendiri juga gitu loh, beda gitu. Bu Dos, ayo. Ya kalau dulu Lebaran misalnya sholatnya di lapangan biasanya. Ini Dulu udah diajak sampai sama- ke Lebaran nih Udah sekarang. sampai kita Lebaran ngobrol. kan, kalau sama nyokap bokap tuh biasanya kalau sholat id di lapangan Romsol kalau dulu Jakarta Ya, Barat ya. gitu. Situ rame-rame dan biasanya karena sesama teman-teman juga ada yang di daerah situ tinggalnya, ya ketemunya teman-teman juga sesama di situ gitu. Ya gitu ya, seru ya. Lo sendiri nyaksiinnya gimana? Nyaksin? Ya nyaksin ya juga ngalamin juga sih. Kalau gua sih kan ya kayak tadi gua tinggal di komplek. Paling kalau pas lebaran yang gua inget abang-abang gua suka ngomong abang gua satu, cuman abang gua bilang, tuh ke tempatnya di situ tuh ngapain? Makan opor ayamnya. Iya. Harus tuh. Tempatnya si Rudi apa siapa Ya, kayaknya. ya. Kayak gitu lah. Jadi suasananya akhirnya ya gua ke tempatnya masing-masing tetangga. Lumayan kan? Satu dapat opor, Ya. tengah situ gua dapat apa lagi gitu kan. Kenyang gua kalau lebaran. Iya. Iya kan sama kan? Ya itu. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau pas lebaran ya, kalau pas lebarannya biasanya kan kita memang diwajibin untuk Berkunjung. bangun pagi, Bangun pagi, sholat id dulu. Itu tuh yang aku ingat mam selalu bilang, udah nggak usah mandi dulu, cuci muka dulu, ayo kita cepet ini harus sholat id karena mulai jam 6 kita Ya. semua udah harus ada di Ya. itu kan. Untuk anak kecil gimana sih Yang orang lama lagi yang mandi. masih anak tidur dibangunin terus kan ya namanya anak SD ya, dimaklumin aja. Terus habis selesai sholat kita semua pada baru deh suruh mandi, suruh pakaian gitu. Yang pertama karena nyokap bokap harus kemana dulu, nanti kita dijemput baru nih. Yang pertama adalah ke rumah ibunya bokap gitu. Jadi ke rumah Eyang. Ada satu tradisi yang sekarang yang dulu tuh gue sebel banget. Dan itu dilakukan juga di rumah. Jadi sebelum pergi gue sama abang gue dipanggil sama nyokap bokap, sini sungkem. Tradisi sungkem itu gue nggak tahu deh, sekarang mungkin cuman orang nikahan kali nyungkem gitu. Tapi zaman gue itu bener-bener diajarin ngomong sama nyokap gitu. Papa, enggak, papa, mama, Bentar lagi Eka, terharu deh. Eka gitu, minta maaf ya lebaran, terus sun gitu. Eka itu nama asli lo ya? Mungkin. XP, ya. Gak apa-apa terus Nah, kan? terus udah kayak gitu, ya udah. Yang paling gue sebel adalah udah sungkem nih di rumah orang sama orang tua. Di rumah yang gue juga harus sungkem. Nangis lagi nanti. Enggak sama-sama gitu, nyokap bokap gue. Tapi yang paling gue sebel kalau di rumah yang gue nggak dapet angpau. Kalau sama keluarga dari pihak nyokap tuh banyak angpau, bisa tebel gitu ya. Jadi ini sebenarnya curcol ini ya. Itu kan Curcol. waktu masih kecil kan. Tapi Curcol jadul. ketika udah mungkin karena makin dewasa kita udah nganggap itu biasa aja. Tapi Kehilangan juga ya. kehilangan juga gitu. Kalau Emil Ya. kalau Deddy J gimana Deddy J? Jadi untuk apa? Pas lebaran ya?
pas Lebaran. lebaran ya biasa sih menurut gue sih ya, sama lah mungkin ceritanya sama Exki kan. Bangun pagi, baju tuh udah rapi, disetrika tuh udah tuh di lemari tuh. disiapin. Awas ya pakai ini ya. Wah, ampun. Kesel sih pada saat itu. Tapi sekarang oh iya. Sekarang gue begitu bangun nggak pernah lihat baju lagi udah rapi tuh gitu. Ya sama lah, kadang-kadang gue tinggal di komplek, pagi bangun, kita berangkat tuh bareng tuh, ke tanah lapang lagi. Kita tinggal di anak kolong lah gue gitu ya, di lapangan rame-rame. Ya sholat seperti biasa, sholat itu. Pulangnya tuh kita mau sampai rumahnya susah banget. Karena apa? Salam kiri, salam kanan, salam kiri. Mau sampai rumahnya tuh bisa hampir mau sejam sendiri. Karena kiri kanan harus salam kan, tetua-tetua semua gitu. Sampai ke rumah udah lebaran kedua ya. Sampai lebaran udah lebaran kedua, itu benar. Itu yang benar-benar hilang gitu loh. Itu yang sekarang tuh benar-benar hilang gitu loh. Mungkin pada saat berkunjung juga, pada saat lebaran, ya masih sih tradisi berkunjung itu masih tradisi di sini. Sekarang mungkin yang kurang cocok sama gue nih gitu loh. Berkunjung hanya 5 menit kita bersilaturahmi. Sisanya apa? Duduk masing-masing dengan kotak hitam alias handphone. Iya kan? Memang lebaran terjadi, tapi terjadi di handphone. Bukan terjadi di depan mata. Karena pada sibuk banget. Betul. Kadang-kadang kita di depan mata lupa kita berkunjung ke rumah orang. Kita cuma 5 menit tuh. Maaf batin ya, udah ambil sudut habis tuh. Buka handphone. Terutama anak-anak kita. Sorry anak-anak, bukan dalam arti kita kontra, enggak. Bukan, tapi menurut gua apa yang bisa dipelajari dari kita pelajarilah bahwa secara fisik kita ketemu, bisa denger cerita berkomunikasi dari itu kita. masih sangat perlu. Itu dari gue. Budos. Dari gue tadi satu lagi sih lebaran yang bisa di-share. Kan kalau gue tuh kakak beradik perempuan semua. Jadi berasa banget dulu dari kecil sampai dengan sebelum menikah gitu ya. Kita sholatnya bareng-bareng kan. Dia bagian cewek sama mama, sama kakak, sama adik gitu. Berasanya tuh seneng gitu, damai gitu ya. Nah terus ternyata aku kan anak laki semua nih, anak laki semua gue jadinya selama ini biasanya gue tuh sholat sendirian gitu sih yang merasa kehilangan itu kerasa banget gitu. Jadi kecuali kalau lagi nginep di mama gitu ya, iya sholatnya bisa bareng-bareng. Tapi kalau enggak ya gue sendirian, anak-anak dan si bapak ya di depan gitu. Itu berasa banget. Berasa gue sendirian itu. kanan kiri. Ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Bisa lihat dari jauh. Iya. Palur gimana? Pada saat orang-orang pada sholat id apa? Masih tidur. Masih tidur. Oke. Ya, nggak apa-apa, nanti tunggu aja di edisi Natal gue akan cerita Yes. seperti mereka. Itu giliran Palur cerita. Giliran gue yang diserbu sama mereka nanti. Yes, Dengan yes. pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, jadi ini kan barusan tadi kita habis selesai berbuka bersama. Iya, dan jangan lupa Pak Lur, kita nih syuting di area terbuka. Kalau bisa dengar back sound kita nih masih orang yang sholat tarawih. Semi nih. out Nah, tuh dengar Terasa banget kan ini lebaran. Nah, emang terasa secara lebaran, tapi secara fakta nyata di lapangan nggak ada, kita cuma dengerinnya aja. Tapi tradisi-tradisi itu udah hilang semua, nyaris hilang semua. Kayaknya waktu yang kita alamin kecil dulu itu benar-benar ya sekarang tuh cuman kulitnya aja gitu, tapi yang di dalamnya tuh udah Ya tapi juga bukan berarti ini ya. bukan berarti paling benar di generasi kita, tidak. Tapi maksudnya apa yang bisa dipelajarin, diambil yang bagus, ambil lah. Maksudnya bahwa yang paling gua impikan itu bahwa generasi anak-anak itu tetaplah fisik tuh perlu. Fisik tuh ketemu, silaturahmi, datanglah udah oke. berkunjung ke keluarga. Simpanlah sebentar handphone itu di kantong. Iya. Komunikasilah kita sama keluarga. Percayalah itu pasti membawa berkah dan banyak sekali manfaat buat kita. Ini adalah kearifan lokal. Bukan masalah kearifan lokal aja. Nggak salah kalau dia disebut namanya Daddy G. Seorang figur ayah yang perlu dituruti dan dipanuti. Betul? Berlebihan. Itu berlebihan. Nah, sekarang kenapa namanya lu Daddy G? Ngomong soal Daddy G. G-nya tuh apa sih kalau gue pengen tahu? Enggak, itu panggilan saya anak-anak gua aja, Daddy Gorilla itu. Saudaranya Kenny G, Palur. Iya. Saudaranya Kenny G. Kenny G. Iya. Oh, Daddy Gorilla tapi tepatnya ya. Gorilla sih, gue kira Daddy Gondrong. Iya, ini Gimana, ada keseruan lain apa kita mau tutup aja? kita Cukup lah. Ini Cukup sekedar Kita cuman karena ini tahun pertama kita kan Yes. Retro lanjut ini terus kita ya, coba amin. berbagi pengalaman kebahagiaan kita di zaman-zaman retro,
pada saat masa remaja, pada saat malam takbiran dan menyambut lebaran ya kan. Itu sebelah situ udah pada ngelempar rambut kiri kanan. Sengaja. Biarin aja. Ada background Dia itu visualnya. Dia lagi berpuasa, jangan diganggu, dia lagi berpuasa. Oke, tapi gue mau ngomong nih sama para retrois. Para retrois share dan komen ya mengenai Share siapa ya. itu Deddy G, kayaknya menarik juga kan. Makanya suatu waktu akan hadir di mana Deddy G sebagai retrocaster. Setuju nggak? Setuju. Share komen di sini, setuju ya. Itu yang setuju aja, oke. Setuju. Bagaimana bijaknya dia ngomong dan banyak sekali apa ya? Langsung meleleh. Daddy J tuh maunya retrois yang datang tuh yang angkatan yang 10 tahun di atas kita. Jadi karena Jadi nggak cuma jadi yang- suaranya soalnya suara tua soalnya Daddy J. Tua dan bariton. Cocok jadi news anchor sebenarnya. Tapi sebentar lagi dia akan jadi retrocaster. Tunggu tanggal mainnya. Yes. Oke, tapi anyway, Retrois terima kasih. Selama ini kita udah berapa episode? 8 episode. Baru jalan. 8 episode. Sudah Kita baru Kita baru 8 mulai 1 bulan yang lalu. Ya mudah-mudahan. Dan Iya. stok banyak yang Iya, menunggu ngantri. episode bisa terus ikutin aja terus ke depan. Ikutin terus. Share. Intinya berbagi kan. Ya. Share pengalaman kita Iya. masa retro yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran maupun pembelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Dengerin dengerin calon retrocaster kita ya. Jadi jangan hanya di belakang aja, setuju kan? Setuju? Setuju. Hidup Oke. Deddy G. Oke, untuk ini sementara mungkin kita tutup. Siapa yang mau Kita tutup? tutup. Atau mau tutup rame-rame? Jangan lupa nih. Kita mau mengucapkan dulu. Oke, Oke. boleh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Kemenangan bersama keluarga masing-masing. Masing-masing. Apa dong? Minal aidin wal Minal faizin. aidin wal faizin. Terima kasih ya. Bye. Terima kasih. Bye-bye. الله أكبر